Oke guys, jadi di sini kita mau ngecek daftar isi dari buku ini ya. Ini judulnya Sifat Sholat Nabi. Seakan akan Anda menyaksikannya gitu ya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani gitu ya guys. Dan ini adalah edisi terjemahan yang lebih lengkap ya. Di sini ada biografi penulis, gambar penjelas tata cara sholat, tata cara wudhu Nabi, bergambar, zikir-zikir setelah sholat. Dan ini cukup lengkap guys. Jadi kita mau cek daftar isinya dulu ya. Dan buat kalian kalau misalnya kalian nonton video ini karena pengen aku bahas bukunya ya enggak ya. Jadi sini aku cuman cek daftar isinya aja, dan mungkin video ini bermanfaat buat kalian yang misalnya pengen beli buku gitu ya, tapi belinya secara online gitu kan, nggak pegang fisiknya secara langsung gitu ya, dan pengen tahu daftar isinya itu seperti apa. Nah ini bisa jadi video yang tepat buat kalian. Oke. Dan untuk bukunya ini sendiri sebenarnya juga cukup compact ya, kalau dari ukurannya ya mungkin sekitar ya seginilah tangannya. Ini kalian bisa lihat sekitar ya mungkin kurang lebih 21 cm ya untuk panjangnya, dan untuk lebarnya ini sekitar 14 cm, dan ketebalannya ini karena ini cukup tebal ya, ini mungkin sekitar 2 cm guys, 2 cm atau berapa halaman nih ya, ya 404 halaman ya. Dan untuk kualitas covernya ini sendiri dia kayak gini ya, glossy gitu, jadi ini berarti bukunya ori juga. Dan untuk kualitas pengelemannya saya rasa ini juga cukup bagus, dan kertas yang digunakan ini kertas HPS guys, jadi ya memang agak berat sih buku ini gitu ya. Oke, langsung aja kita cek daftar isinya ya. Karena ya saya yakin banyak di antara kalian yang mungkin juga pengen belajar sholat gitu ya, atau pengen kembali ke dasar gitu kan ya, ingin belajar sholat itu seperti apa. Nah mungkin ini bisa jadi opsi gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat daftar isi. Pertama di sini ada pengantar penerbit ya, kemudian ada biografi Al-Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Kemudian ada daftar isi juga, pengantar cetakan terbaru, Muqaddimah cetakan 10, Muqaddimah cetakan kelima. Latar belakang penulisan ya, metode penulisannya seperti apa dijelaskan juga ya. Terus perkataan-perkataan para imam mazhab agar mengikuti sunnah dan tidak mengikuti perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat mereka yang menyelisihinya gitu ya. Nah di sini ada ya ini ya pendapat-pendapat. Yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah, kedua itu ada Imam Malik bin Anas ya halaman 77, ketiga ada Imam Asy-Syafi'i ya, keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kemudian beberapa contoh para pengikut mazhab tidak mengikuti pendapat imam mereka karena mengikuti as-sunnah juga ada nih dibahas di halaman 93 ya, dan beberapa syubhat dan jawabannya itu ada di halaman 99. Nah di sini langsung kita dihadapkan gitu ya pada pembahasan sholat. Yang pertama itu menghadap kiblat 125, kemudian di sini ada berdiri 130. Ini saya penasaran juga ya, seperti apa kira-kira gitu ya. Di sini halaman 125 ya. Nah, jadi di sini ya menghadap kiblat ya. Jadi di sini dijelaskan ya dalil-dalil atau hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana kita menghadap kiblat gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, saya rasa itu ada dibahas nih di buku ini begitu ya. Dan ya namanya kita misalnya untuk mencapai salat yang khusyuk itu kita juga harus tahu kan ya kan, gerakan-gerakan dan filosofisnya itu seperti apa gitu ya. Oke, kemudian di sini ada berdiri ya halaman 130. Kemudian di sini ada penjelasan juga nih. Orang sakit sholat sambil duduk ya halaman 132. Kemudian sholat di kapal laut, sholat sunnah malam dengan berdiri dan duduk ya, sholat dengan memakai sandal dan perintah melakukannya halaman 136. Kemudian ada sholat di atas mimbar, kemudian ada meletakkan, membuat sutra, dan wajibnya sholat menghadap sunnah gitu ya. Menghadap sutra gitu ya. Kemudian apa-apa yang dapat memutuskan merusak sholat, kemudian sholat menghadap kubur juga ada ya. Kemudian ada niat, itu dibahas juga ya, niat yang benar seperti apa yang perlu kita lakukan. Oke. Kemudian takbir, kemudian mengangkat kedua tangan ya, perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri halaman 151.
Kemudian ada meletakkan kedua tangan di dada, halaman 151 juga ya. Kemudian melihat ke tempat sujud dan khusyuk dalam sholat, 153. Doa-doa istiftah ya. Kemudian di sini ada membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat atau surat. Kemudian ada membaca Al-Fatihah dan surat-surat ayat demi ayat ya, 170. Al-Fatihah adalah rukun sholat dan keutamaan Al-Fatihah. Nah, jadi di sini dibahas juga nih Al-Fatihah dan keutamaannya dalam sholat itu seperti apa gitu ya. Kemudian di sini dihapuskannya, mansukhnya kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat jariyah ya. Jadi hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat jariyah itu juga dibahas ya. Kemudian di sini ada wajibnya membaca Al-Fatihah pada sholat siriyah ya. Kemudian mengucapkan amin dan imam mengucapkannya dengan keras. Kemudian bacaan Rasulullah ya setelah Al-Fatihah itu apa saja ya, di sini dibahas ya, cukup menarik juga. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggandengkan antara surat-surat yang serupa dari segi makna dan lainnya dalam satu rakaat. Kemudian boleh hanya membaca surat Al-Fatihah saja, itu nanti akan dibahas di 189 ya. Kemudian membaca dengan suara keras atau lirih dalam sholat 5 waktu dan sholat lainnya. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai membaca dengan suara keras atau lirih. Oke, masih ya. Tapi ini untuk yang sholat sunnah malam ya. Ayat atau surat yang Rasulullah SAW baca dan berbagai sholat. Yang pertama ada sholat subuh, doa apa saja ya. Kemudian bacaan pada sholat sunnah, qobliyah subuh 198. Kemudian ada sholat zuhur juga nih 199 ya. Di sini ada pembahasan mengenai beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang membaca ayat-ayat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir gitu ya. Dan wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Sholat asar, sholat maghrib juga ada ya, bacaan ayat atau surat pada sholat sunnah maghrib, sholat isya, sholat malam, sholat witir, sholat jumat, sholat id-ain ya. Sholat jenazah ya. Sholat id-ain ini kayak Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada membaca Al-Quran dengan tartil dan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, meralat, membetulkan bacaan imam, membaca ta'awuz ya, dan meludah ringan dalam sholat untuk menangkal gangguan setan. Nah, jadi dibahas juga di sini. Kemudian di sini setelah itu kita ruku gitu ya. Nah, ruku ini apa saja ya? Yang pertama sifatnya, tata cara ruku itu seperti apa? Wajibnya tumakninah ketika ruku, zikir-zikir bacaan dalam ruku, kemudian ada memperlama ruku gitu ya. Ada juga nih yang dibahas. Terus di sini ada larangan membaca Al-Quran dalam ruku, kemudian i'tidal seusai ruku dan zikir-zikir yang dibaca padanya ya, memperlama berdiri ketika i'tidal dan wajibnya tumakninah padanya. Ada sujud juga nih. Nah, turun untuk sujud dengan bertumpu pada kedua tangan ya, wajibnya tumakninah dalam sujud, zikir-zikir bacaan sujud, larangan membaca Al-Quran dalam sujud, memperlama sujud, keutamaan sujud di atas tanah dan tikar. Kemudian di sini ada bangkit, naik dari sujud, duduk dengan cara iqa ya, iqa ya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau mengkoreksi ya gimana bacanya ya. Maksudnya itu ya itu duduk dengan berjinjit di atas ujung-ujung jari kedua kaki dan menempelkan pantat pada kedua tumit di antara dua sujud. Nah, di sini juga dibahas mengenai wajibnya tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian ada zikir-zikir bacaan-bacaan ketika duduk di antara dua sujud ya, duduk istirahat sebelum bangkit berdiri ke rakaat berikutnya, bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit berdiri ke rakaat selanjutnya. Sini juga ada pembahasan mengenai wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Tasyahud awal ya, di sini ada tata cara duduk tasyahud, menggerak-gerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud itu apa ya hukumnya, mungkin di sini dibahas. Kemudian wajibnya tasyahud awal dan disyariatkannya berdoa di dalamnya ya. Kemudian di sini ada lafaz-lafaz redaksi tasyahud ya. Tasyahud versi riwayat Ibnu Mas'ud, ada versi Ibnu Abbas, versi Ibnu Umar ya, versi Abu Musa al-Ash'ari, versi Umar bin al-Khattab, versi riwayat Aisyah. Jadi cukup lengkap juga ya pembahasan mengenai tasyahud ini. Kemudian sholawat kepada Nabi waktu mengucapkannya dan lafaz-lafaznya ya. Faidah-faidah penting berkaitan dengan sholawat kepada Nabi umat Islam Muhammad SAW. Kemudian ada berdiri ke rakaat yang ketiga, kemudian keempat ya, kunut nazilah pada sholat 5 waktu, kunut pada sholat witir juga ada ya di halaman 333. Ada tasyahud akhir dan wajibnya tasyahud akhir ya. Wajibnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wajibnya bertawuz dari 4 hal sebelum berdoa dan doa sebelum salam dalam ragam redaksinya ya. Kemudian salam ya, wajibnya salam. Dan penutup nih 353 daftar rujukannya apa saja dan tambahannya. Di sini dibahas mengenai simulasi sifat sholat dengan
gambar peraga, jadi ada gambar peraganya juga. Nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya. Kemudian zikir dan doa setelah salam dan dari sholat fardu gitu ya. Kemudian ada sifat wudu Nabi ya, di halaman 391. Oke, jadi ini saya rasa cukup lengkap ya pembahasannya. Tapi kalau misalnya belum lengkap juga, saya ada buku-buku lain, nanti saya akan paparkan daftar isinya apa saja. Mungkin bisa jadi acuan teman-teman semuanya ya kalau misalnya mau membeli buku tersebut secara online. Dan untuk link pembelian nanti juga saya tulis di deskripsi gitu ya, dan ini nggak endorse sih gitu. Oke, saya mau lihat ini dulu ya, sifat sholat dengan gambar peraga di halaman 373. Oke, di halaman 373. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini ya. Tuh ada gambar yang salah ya. Posisi salah, yang benar itu seperti apa juga ada di sini ya. Oke, mantap banget. Nah, ini ada posisi ruku ya, yang benar seperti apa, yang salah seperti apa ya, dan sujud itu juga yang dianjurkan seperti apa begitu ya. Kemudian di sini ya. Oke, cara sujud, kemudian kakinya bagaimana ya, pas tasyahud awal, tasyahud akhir juga ada ya, duduk di antara dua sujud maksudnya, sorry. Oke, kemudian di sini tasyahud akhir ya, tuh. Oke, jadi di sini tata cara salam, kemudian telunjuk ya, seperti apa gitu ya. Kemudian di sini setelah salam dari sholat fardu, di sini ada bacaan-bacaan ya, ada bacaan zikir setelah sholat fardu juga ya. Oke, cukup menarik juga. Tuh ya, ada bismillah 33 kali dan lain-lain dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup sekian untuk cek daftar isi dari buku ini. Buat teman-teman yang berminat membeli, silakan langsung cek deskripsi yang ada di bawah ya. Di situ saya sudah cantumkan link pembelian. Dan buat kalian yang pengen kembali ke dasar lagi gitu kan, karena ya selama ini mungkin kita cuma sholat aja gitu ya, tapi apa sih makna sholat itu sebenarnya, apa filosofisnya mungkin ya dalam setiap gerakan dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu mengetahui hal itu kalau misalnya kita mau mencapai next levelnya gitu. Jadi bukan sholat sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga bisa memberikan makna ke dalam kehidupan kita. Oke, saya rasa sudah cukup. Nanti saya akan bahas buku-buku lain yang terkait dengan sholat juga. Jadi jangan lupa subscribe dan thank you.